Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugroho, saya dari kelas IF22E. Di sini saya akan menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector mesin berdasarkan dataset dari UCI Heart Disease, di mana datasetnya diambil dari Kaggle. Baik. Kita bakal pakai data dari Prevalent Heart Disease yang udah banyak dipakai buat riset kesehatan. Selanjutnya, pengenalan datasetnya. Dataset yang kita pakai ini saya ambil dari Kaggle. Namanya Heart Disease Prevalent atau UCI. Dengan label informasi tentang pasien seperti usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung, dan sebagainya. Totalnya ada 14 fitur. Target kita adalah kolom condition, di mana nilai 1 berarti pasien punya gejala penyakit jantung dan 0 berarti sehat. Lalu import library dari dan load datasetnya. Pertama-tama kita import dulu semua library yang dibutuhin. Mulai dari Pandas, Matplotlib, Seaborn, sampai library SVM dari scikit-learn. Terus selanjutnya kita load dataset dan cek sekilas isi data ya. Jangan lupa juga cek infrastruktur data dan pastikan gak ada nilai kosong yang bisa ganggu proses modelingnya. Lanjutnya visualisasi datanya. Sebelum kita masuk ke model, kita lihat dulu beberapa visualisasi penting beberapa. Yang pertama di sini ada distribusi target penyakit jantung. Di sini kita lihat sebaran data antara pasien sehat dan yang punya penyakit jantung. Lumayan seimbang, jadi bagus buat training model. Yang kedua, heatmap korelasi. Heatmap ini bantu kita tahu fitur mana aja yang punya hubungan kuat ke kondisi pasien. Misalnya kayak challenge dan CP cukup berkorelasi dengan penyakit jantung. Yang ketiga, dari visualisasi ini ada usia berdasarkan kondisi jantung menggunakan box plot. Ternyata dari hasilnya, pasien yang kena penyakit jantung kebanyakan ada di usia 50-an ke atas. Selanjutnya ada grafik kolesterol berdasarkan kondisinya. Dari grafik ini kita bisa lihat kalau kolesterol tinggi cukup banyak muncul di pasien yang punya kondisi jantung. Lanjut ke tahap berikutnya, pre-processing data. Kita siapkan data buat dilatih. Selanjutnya kita pisahkan fitur dan labelnya. Lalu normalisasi semua fitur pakai standar scalar supaya data nggak bias. Kita split antara data training dan data testing dengan perbandingan 80/20. Selanjutnya membangun model SVM. Sekarang masuk ke bagian modeling. Saya pakai SVM dengan kernel linear karena cocok buat data yang relatif kecil kayak gini, dan hasilnya juga cukup stabil. Setelah model dilatih, kita coba prediksi data testing dan simpan hasilnya.
Kemudian tahap selanjutnya evaluasi model. Kita menggunakan perakurasinya supaya kita tahu berapa outputnya dengan memanggil fungsi-fungsi ya. Terlihat dari hasil evaluasi kita dapat akurasi sekitar 70-75%, artinya 0,075. Tergantung hasil splittingnya. Conversion metric juga menunjukkan performa yang cukup seimbang antara prediksi positif dan negatif. Lalu kita lihat classification report precision dan recall-nya juga lumayan stabil. Artinya model kita udah cukup layak dipakai buat klasifikasi awal. Jadi tahap selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Dari proyek ini kita bisa simpulkan kalau SVM atau Support Vector Machine cukup powerful buat klasifikasi data kesehatan kayak penyakit jantung. Tentunya model ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan hyperparameter tuning atau coba kenal lain kayak RBF atau polinomial. Tapi overall dengan data seadanya hasilnya sudah cukup oke. Itu aja penjelasan dari aku tentang proses analisis data dan prediksi penyakit jantung pakai SVM. Terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.